Penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner dapat menyebabkan berbagai gangguan, bahkan mengancam nyawa. Karena itu, butuh penanganan yang tepat. Dokter dapat menyarankan pemasangan ring atau bypass jantung. Mau tahu apa perbedaan bypass jantung dan pemasangan ring? Dokter, malam hari ini temanya sebetulnya menurut saya agak menakutkan nih dok, tapi mudah-mudahan kita bisa tercerahkan ya dok, bahwa mungkin kalau yang udah punya gejala-gejala bisa berani untuk memeriksakan diri ya dok ya. Ya. Oke, baik dokter, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama ya dok ya. Siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama dok, kenapa sih dok bisa terjadi penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah khususnya di jantung? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus banget ya untuk permulaan pembicaraan kita pada malam hari ini. Karena saya juga memiliki kesempatan untuk meluruskan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini bahwa penyempitan pembuluh darah jantung itu nggak mudah terjadinya. Artinya tidak semua orang akan mengalami penyempitan pembuluh darah jantung. Dan ada kondisi-kondisi tertentu dalam jangka waktu yang lama sampai timbulnya penyempitan di pembuluh darah jantung. Jadi berdasarkan penelitian ya teman-teman, kalau misalnya sudah ada 10 tahun kita memiliki kondisi berikut yang tidak dikontrol, dicatat ya, tidak dikontrol, baru seseorang itu memiliki risiko untuk mengalami penyempitan. Yang pertama, kalau nih bapak-bapak yang sudah merokok lebih dari 10 tahun. Kemudian, atau menderita diabetes, dibiarkan tanpa pengobatan lebih dari 10 tahun. Begitu juga hipertensi, lebih dari 10 tahun. Kolesterol yang tinggi tanpa pengobatan atau modifikasi gaya hidup 10 tahun juga. Dan juga teman-teman yang punya diabetes, hipertensi, merokok yang juga tidak memiliki gaya hidup yang baik. Misalnya jarang olahraga yang rutin. Nah, baru setelah 10 tahun yang kebiasaan itu, baru muncullah penyempitan di pembuluh darah jantungnya, atau secara medis kita sebut dengan plak aterosklerosis, Mbak. Penyempitan di pembuluh darah jantung. Oke, baik. Berarti tidak semerta-merta ya dok ya, tiba-tiba langsung. Oke, berarti memang ini perlu dicatat ya sahabat Nutrifix semua. Tadi udah dinotis nih sama dokter, perokok, ada gangguan diabetes yang tidak terkontrol, udah harus warning nih kalau udah 10 tahun tidak dikendalikan, segeralah periksakan diri ya dok ya. Ya, betul. Di screening. Oke, di screening, baik. Oke dok, ada nggak dok tanda atau gejala sumbatan di jantung itu yang mungkin bisa kita rasakan secara langsung gitu dok? Ada. Jadi teman-teman, gejalanya itu nyeri dada, ya, nyeri dada. Hanya ya sebelum banyak yang overthinking nih Mbak, ini dibatasi dulu ya. Jadi sebelum kalau kita nyeri dada nih, jangan langsung mikir jantung dulu. Coba balik dulu deh ke belakang. Ada nggak 10 tahun ini kita punya faktor risiko yang saya sebutkan tadi? Coba dipikir dulu, nih saya punya faktor risiko untuk penyakit jantung nggak ya? Misalkan merokok, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau malas gerak. Udah 10 tahun, baru nih seseorang berisiko untuk menderita penyakit jantung koroner yang menyebabkan nyeri dada. Adapun kalau tidak ya, maka kecil kemungkinan nyeri dadanya karena penyakit jantung koroner. Nah, kita batasi itu dulu ya, agar jangan sampai nanti jelasin keluhannya, selesai IG lab, overthinking semua ya, kecemasannya naik, ansietasnya naik. Nah, baru kita bahas gejalanya. Ada 3 ya teman-teman semua. Ada 3 gejala nyeri dada jantung yang khas penyakit jantung koroner. Yang pertama, nyerinya itu terasa di dada bagian tengah, di tengah atau di bagian kiri. Jadi kalau di kanan nih nggak masuk ya teman-teman, tenang aja. Kemudian nyerinya ini karakteristiknya itu di dalam, bukan di permukaan. Jadi orang yang sakit dada karena jantung ini tidak bisa menunjuk dengan pasti di mana nyerinya. Biasanya dengan telapak tangan, Mbak. Seukuran telapak tangan di sini gitu loh, ya. Jadi nggak bisa ditunjuk dengan 1-2 jari, dok. Di sini dok, persis di sini, itu kemungkinan bukan jantung. Bisa jadi otot dan saraf saja ya, otot dada saja. Kemudian nyerinya ini munculnya pada saat aktivitas. Jadi bukan pada saat istirahat, jadi lagi sibuk-sibuknya ya, bekerja, naik turun tangga, ya baru timbul nyerinya. Dan yang ketiga, nyerinya terasa berkurang pada saat kita beristirahat.
Nah, jika kita punya faktor risiko yang tadi saya jelaskan, plus 3 gejala nyeri dada yang tadi, baru dikatakan curiga ini merupakan penyakit jantung koroner, tapi belum dipastikan. Butuh pemeriksaan lanjutan. Oke, baik. Kadang dok, kalau saya naik turun tangga suka agak sesek juga sih, tapi itu kayaknya karena jarang olahraga sih dok. Kemungkinan begitu, ini masih sangat muda, tidak punya faktor risiko ya, yang 10 tahun yang tadi, kecil sekali kemungkinan untuk menderita penyakit jantung koroner. Kurang fit aja mungkin, Mbak. Baik dokter, oke, berarti 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Salah satunya nyeri dada yang tidak bisa ditentukan, nggak bisa ditunjuk di mana. Terus sakitnya pas kita lagi aktivitas dan di bawah istirahat baru terasa enakan gitu. Jadi 3 hal ini perlu dicatat juga nih sama sahabat Nutribox semua. Oke, lanjut dok. Dok, apa bedanya penyakit jantung koroner sama serangan jantung? Kadang orang masih bingung nih dok. Oke, jadi teman-teman, ini kan terminologi ya, istilah yang sering kita dengar, ada namanya penyakit jantung koroner, ada serangan jantung. Sebenarnya mereka satu kelompok yang sama. Jadi kalau penyakit jantung koroner teman-teman itu merupakan istilah umum untuk penyakit penyempitan di pembuluh darah jantung koroner seseorang, begitu. Jadi ketika seseorang memiliki penyempitan di pembuluh darah jantung koronernya, maka namanya penyakit jantung koroner. Oke. Nah, penyakit jantung koroner ini ada manifestasi klinisnya ya. Ada 2, ada yang kronis, ada yang akut. Mudahnya ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Model yang tidak stabil inilah yang kita sebut dengan serangan jantung. Oke. Jadi serangan jantung itu merupakan bentuk berat atau tidak stabil dari suatu penyakit jantung koroner. Yang tandanya ya sakit dadanya mungkin terasa berat sekali gitu ya. Kalau yang tadi mungkin sakitnya hanya pada saat aktivitas. Kalau waktu serangan jantung, waktu istirahat muncul sakit dadanya. Bahkan lebih dari 20 menit sampai keringat dingin, kemudian sampai sesak nafas ya, mual dan muntah. Maka ini disebut dengan serangan jantung. Demikian, Mbak. Oke, baik. Berarti memang ada yang stabil, ternyata ada yang tidak stabil ya dok ya. Justru yang tidak stabil ini adalah serangan jantung. Tapi mungkin, baik. Dok, ada juga nih dok, kalau misalkan kita asam lambungnya naik nih dok, kan mual juga, sakit dada juga. Itu kita bisa bedain nggak sih dok, antara memang serangan jantung sama asam lambung naik gitu? Balik lagi kuncinya Mbak, nilai diri sendiri. Apakah sudah punya faktor risiko yang 10 tahun yang tadi atau tidak? Kalau nggak ada nih, seperti Mbak masih muda ya, kemudian tidak ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan tidak merokok, tiba-tiba merasakan nggak nyaman di ulu hati atau di dada, kecil sekali kemungkinan untuk merupakan suatu penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Tapi kalau misalkan ada orang yang berisiko ya, misalnya perokok nih, bapak-bapak 50 tahun, perokok, malas gerak, nggak olahraga, tensinya juga tinggi, diabetes, tiba-tiba merasakan nyeri ulu hati ya, maka wajib di screening ini suatu penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Jadi dikembalikan dulu ya ke faktor risikonya, baru kemudian ke keluhannya, gitu Mbak. Oke, baik. Berarti jangan overthinking juga ya dok ya kuncinya ya. Betul. Oke, baik dok. Dari serangkaian pemeriksaan jantung ada yang disebut dengan EKG dok. Nah, EKG ini sebetulnya apa? Terus kalau misalkan kayak saya nih normal, boleh nggak sih dok mungkin pengen nih cek EKG-nya kira-kira bagus atau enggak gitu? Iya. Jadi EKG teman-teman kalau bahasa awamnya rekam listrik jantung ya. Ya, mungkin pernah teman-teman lihat ada orang yang diperiksa jantungnya dengan ditempel alatnya di dada, kemudian ada di print, ada gambaran kurva grafik seperti itu yang menunjukkan kelistrikan jantung, itu disebut dengan EKG atau elektrokardiografi. Nah, tujuan dari EKG ini pertama untuk menilai nih irama jantung seseorang, apakah normal atau tidak. Nah, di sana juga kita bisa melihat ada nggak kemungkinan seseorang menderita penyempitan pembuluh darah jantung atau serangan jantung. Atau yang ketiga, pembesaran ruang jantung juga bisa kita nilai dari EKG. Jadi EKG itu Mbak memang suatu screening pertama ya untuk mengetahui suatu penyakit jantung. Kemudian boleh nggak kita melakukan EKG? Jawabannya boleh banget ya. Kalau misalkan kita ingin check up nih, belum pernah EKG, cuma sekedar check up, namanya medical check up, boleh sekali.
kita memastikan irama jantung kita masih bagus, tidak ada tanda-tanda penyempitan atau pembesaran ruang jantung. Itu sangat diperbolehkan, dan untuk di atas 35 tahun, ya, apalagi punya hipertensi dan diabetes dan faktor risiko yang tadi, setidaknya 1 tahun sekali dilakukan EKG. Oke, baik. Berarti boleh banget ya yang sehat pun sambil medical check up biasanya ada juga EKG-nya ya dok. Atau mungkin kalau nggak ada ditambahin aja, saya mau sekalian cek EKG juga, mau tahu nih fungsi jantungnya seperti apa. Oke, baik. Baik dokter. Selanjutnya dok, EKG ini sama nggak sih dok sama ekokardiografi? Oke. Nah, beda ya teman-teman ya. EKG dan ekokardiografi itu beda. Kalau ekokardiografi, bahasa awamnya USG jantung ya, USG jantung. Mungkin teman-teman ibu-ibu ini yang mungkin pernah hamil, pernah USG kehamilan, kurang lebih sama ya. Dia menggunakan ultrasound atau gelombang suara untuk melihat kondisi jantung seseorang. Nah, kalau EKG tadi kelistrikan jantung, kalau pada ekokardiografi atau ultrasound, dia tujuannya lebih melihat struktur jantung, Mbak. Kita bisa melihat ukuran jantung apakah normal atau tidak secara live, kemudian apakah ada tanda-tanda penyempitan yang dilihat dari gerakan otot jantung, apakah masih bagus atau tidak, dan banyak manfaat lainnya. Tetapi EKG maupun ekokardiografi itu dua modalitas yang rutin biasanya kita lakukan ya sebagai dokter jantung, Mbak, untuk melihat apakah jantung seseorang itu sehat atau ada masalah. Oke, baik. Jadi melihat strukturnya. Dok, betul tidak dok kalau jantung kita tuh sebesar kepalan tangan kita sendiri gitu? Betul ya? Betul. Silakan genggam tangan masing-masing, kurang lebih sebesar itulah jantung teman-teman. Di kondisi normal ya, kondisi normal. Oke. Oke, baik. Jadi kalau mau tahu jantungnya sebesar apa, silakan berkepal. Oke, lanjut dok. Nah, sekarang kita masuk ke terkait ring sama bypass nih dok. Apa sih dok faktor-faktor yang sekiranya direkomendasikan dokter untuk memasang ring atau melakukan bypass jantung? Baik. Jadi teman-teman,